bersama saya Marco Reo dan bersama saya Ayah. di acara religi pastinya dari Gaji Marsuko, dan di konten ini kita akan menambah ilmu dan wawasan mengenai ibadah online ya. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman yang ada di rumah? Ada bosan belum? Ya, kalau pastinya bosan ya. Iya sih mas. Udah berapa bulan di rumah aja, ada yang anjuran pemerintah tidak boleh main, tidak boleh sekolah ya, di rumah aja. Banyak tugas pastinya ya. Nah, di video kali ini kita nggak akan basa-basi lagi kayak video yang kemarin ini ya Mas Marco. Karena ini perdana. Iya, perdana. Jadi tampilan saya juga perdana. Udah kayak Roy Kiyoshi belum nih? Tapi nggak pakai narkoba. Ya, ngomong-ngomong ibadah online. Iya, Mas Marco. Menurut kamu itu ibadah online apa? Kalau menurut aku ya Mas Marco, ibadah online tuh kita ngikuti streamingnya video ibadah. Ya. Oh, ketawa tuh? Ibadah online. Mau ibadah online. Kayak ngikuti liturginya gitu loh Mas. Yang serius loh, diulangi. Ibadah online-nya. Kalau menurut saya Mas Marco, ibadah online tuh kayak kita ngikuti liturgi gereja. Ya. Terus lihat video di YouTube kayak lihat film drakor itu. ya enggak ibadah online Mas. Kan sama ya video. Beda dong. Beda. Kalau menurut Mas Marco ibadah online itu seperti Kalau- apa? Versinya Mas Marco sendiri. Menurut saya ibadah streaming online itu ya cuma lihat video, terus ngikutin alurnya, kalau berdoa, kalau persembahan, kalau firman tidur, kalau kan skip, lihat Loh, kok aktornya gitu, aja. Mas? Ya. Kok bisa gitu? Kalau menurut saya kan pendapat saya ya Ketimbang dewe asumsi sendiri-sendiri Iya. Mas. bingung ya, Iya, tapi bingung. buat Ya. sulit nanti. Lebih baik kita tanya sama yang ahlinya sama intinya ini. Siapa ya ahli ini? Siapa Pak ya Dul. Mas Marco? Pak Hah? Dul. Pak Dul. Iya. Pak Dul itu siapa Mas? Nggak tahu. Apa kita panggil aja sekarang? Ya, kita panggil aja ya Mas Marco. Oh, Kenapa sih, Mas? Kameranya agak ngeblur ya ini kayaknya. Nah, ini dia narasumber kita. Pak Iskandar Pambudi Nugroho. Gimana kasih, nih terima kabarnya kasih. Pak Iskandar sendiri? Kabarnya baik. Baik. Pemasukan lancar, Pak. Sudah lancar. Pengeluarannya nggak ada. Jadi tambah kaya ya. Tapi samalah sama teman-teman kita kan di tengah pandemi kan. Pasti bosen juga kan. Bosen, Mas. Di rumah aja, gereja di rumah, belajar di rumah, bisa tugas di rumah. Tetapi tadi sebelum masuk ke sini lihat Mbak Aya dan Mas Marco Kiyoshi ya. Sangat ceria, cukup menghibur ya, walaupun ada sedikit kaku, ada grogi, itu nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Manusiawi. Pemuda itu wajib berani salah. Kalau Ya. nggak berani salah nanti kita nggak tahu yang benar yang mana itu. Berani mencoba. Berani mencoba, cukup mendukung ya kan. Nah, tadi kok saya diundang ke sini sebagai narasumber itu mau tanya apa sih Mas Marco dan Mbak Aya? Nah, kami sendiri ini mewakili perasaan para remaja, para pemuda di Jemaat GKJ ini. Kita tuh bingung Ibadah online tentang itu, Pak. ibadah online itu seperti apa sih Pak Nandar? Yang bingungnya apa? Pengertiannya, maksudnya, atau apanya? Ya, pengertiannya. Maksudnya juga ya. Iya. Nah, kalau kita bicara ibadah online, mungkin ini terbilang sesuatu yang baru bagi kita. Sebelum ada pandemi ini kan kita nggak terbiasa Iya. ibadah online dengan lihat YouTube. Mungkin beda dengan desa yang lain yang di Iya. kota ya. Kita di desa Mas Nendo itu belum terbiasa dengan ibadah itu. Tetapi ini sudah hampir berapa ya, 2 bulan mungkin ya. Kita sudah memasuki kebiasaan yang baru. Kalau orang kota bilangnya new normal. New normal ya kan katanya baru. ya itu. Kenapa? Karena dulu yang biasanya itu nggak biasa toh, Iya. ibadah di rumah sama bapak ibu pakai liturgi, nyanyi, persembahan cuma masukkan di amplop yang disediakan di rumah. Kita nggak biasa lihat YouTube, tetapi mau nggak mau sekarang kan orang belajar, ya belajar buka YouTube,
Kadang linknya piye iki Mas, ya kan hal-hal yang sederhana itu. Tetapi kalau dilihat dari pengertiannya, sebenarnya ini bukan ibadah online, tetapi ibadah keluarga. Nah, ibadah keluarga. Kenapa kok ibadah keluarga ini disebut ibadah online? Karena dipandu secara online, kan melalui YouTube ataupun juga radio ataupun juga media sosial yang lainnya. Kan biasanya di rumah tuh ada tuh yang diberikan liturgi kayak gini, atau lihat sokoh, lihat WA. Nah, ketika mungkin ada lagunya yang tidak bisa, kan ada panduannya itu. Nah, melalui media sosial itu, melalui YouTube, radio, orang bisa mengikuti lagunya ini, ya lagunya perlu diikuti. Lalu juga ada khotbahnya juga. Nah, sebenarnya ibadah online atau ibadah keluarga ini adalah malah cikal bakalnya gereja. Dulu kan belum ada. Muridnya Tuhan Yesus belum ada punya orang gereja, Tuhan Yesus saja khotbah di bukit, tidak di gereja lah. Tapi kalau dilihat dari perjanjian lama, ketika akan ada tulah anak sulung akan mati, itu kan Allah mengatakan belilah sembelihnya anak domba, lalu oleskan darahnya di pintu, maka malaikat itu akan melewatkan rumahmu dan tidak akan ada yang mati. Nah, kalau dulu orang yang miskin misalkan nggak punya uang untuk beli anak domba, itu bisa ajak tetangganya, yuk iuran patungan ben iso tuku terus lu gedein lagi. Nah, itu kan berarti di dalam persekutuan keluarga itu tidak hanya kita mementingkan keluarga kita, tapi juga memperhatikan orang lain. Utangku piye yo. Nah, terus juga kita saling melayani dalam keluarga. Nah, ini adalah sisi baiknya di masa pandemi ini. Biasanya kan kita nggak pernah tuh ibadah keluarga dengan kakak, dengan adik, biasanya kan di gereja. Tapi saat ini mempersatukan kembali. Ini kita diajak lagi kembali untuk menghidupkan ibadah keluarga ini. Nah, itu yang bukannya hanya istilah saja ya ibadah online, tetapi ibadah keluarga. Nah, kenapa ibadah online atau ibadah keluarga ini ada? Ya dimaksudkan supaya di tengah wabah ini, di tengah permasalahan ini, iman jemaat itu tetap ditumbuh, iman jemaat itu tetap terpelihara. Jadi melalui ibadah ini ada juga bentuk pemeliharaan iman jemaat, pemeliharaan yang dilakukan oleh gereja. Jadi nak usulan gereja orang diopeni blas lah ya piye nek ngene. Cocok tadi ATI beberapa bulan ke depan jadi canggung kan kita melakukan hal itu. Nah, itu mungkin yang dari awal. Mungkin ada hal yang lain yang ditanyakan. Kalau Mas Marto sendiri, makanya apa? Perasaannya Pak Nandar ibadah online ini? Perasaan saya ya kalau ibadah online, tentu mungkin karena ini sesuatu yang baru juga buat saya ya, atau juga buat kita semua ya kan. Biasanya kalau saya sebagai pendeta itu kan, kalau khotbah bisa guyon sama simbah-simbah yang di depan atau pemuda, bisa ngece soal yang patah hati, gitu kan, bisa lihat langsung, bisa melihat ekspresinya itu toh. Tetapi kalau pas syuting menyediakan ibadah online kan nggak bisa. Yang dilihat kan kameramen sama kamera, nggak boleh ketawa. Seharusnya untuk boleh ketawa, nanti ketawa suaranya nggak apik gitu kan, beda lagi. Nah, nanti ada kejenuhan tersendiri, ada sisi jenuhnya. Khususnya kan kita di rumah aja bikin khotbah, inspirasinya apa ini neng omahe, pemandangannya cuma itu, ceritanya cuma itu. Nah, itu kadang-kadang secara pribadi ada permasalahan itu. Terus perasaannya ya ada kangennya rindu di gereja gitu kan. Terus juga rasanya apalagi ya sedih juga, maksudnya kadang-kadang nggak bisa tahu toh keadaan jemaat gimana. Ada yang sakit, ada yang operasi, ada yang melahirkan, ada yang butuh dukungan untuk mungkin pengen dikunjungi, tapi kan pemerintah mengajukan di rumah dulu aja, jaga jarak dulu. Mungkin saya sebagai anak muda masih kuat ya, imun kuat, tapi kan kita sebagai anak muda itu istilahnya apa? Carrier ya, bisa menjadi pembawa. Nah, nanti kalau kita sehat terus sowan ke tempat simbah-simbah, terus ternyata kita kena corona, simbahnya ngelari simbahnya kan kasihan juga, walaupun kita
imunnya baik, terus kita merasa sehat, lebih baik kita untuk bersabar dulu, menahan rindu kayak Dilan. Iya. Rindu itu berat, biar Dilan aja ya. Nggak kuat, tapi kita nggak sakit itu Dilan. Nah kayak gitu toh kita saat ini untuk prihatin dalam banyak hal ya, ekonomi harus hemat toh. Saya biasanya jajan bakmi ya saiki turun ke Indomie. Saya biasanya Indomie tadi ini apa 3 telur Bidara. Ya gitulah, kita harus banyak prihatin soal hubungan kita, sosial kita, langsung ekonomi, keagamaan, banyak hal yang berubah karena adanya virus COVID-19 ini. Kalau saya tanya balik nih, Mbak Aya sama Mas Marco ini tergolong orang yang mana? Kan saya tuh melihat, mendengar tuh katanya ada ini orang-orang yang ibadah online-nya tuh macam-macam. Ada yang ikut ibadah online tapi sambil nyapu. Wah, nyapu. Ada yang sambil cuci piring, Pak ya, nyanyi ujian lagi cuci piring. Terus nanti disambi. Nanti ketika firman sambil gosok. Gimana nggak masuk? Gimana? Kan ada juga yang ibadah online kayak ke gereja, pakai rapi, bawa Alkitab, kusuk dengan kalau duduk ya duduk ya duduk. Nah, Mbak Aya, Mas Marco itu golongan yang mana? Golongan kami. Golongan kami, bukan golongan kita. Mbak Aya dulu, Mbak Aya. Iya, golongan Ibadahnya yang gimana itu? Kalau ibadah online di rumah itu gimana? kadang efektif, kadang enggak, Pak. Enggak efektifnya gimana? Enggak efektifnya itu enggak punya paketan gitu loh, Pak. Jadinya kalau mau lihat ibadahnya, ini pian di enggak punya paketan gitu loh, Pak. Terus kalau efektifnya itu ya pas punya paketan. Bahaya cukup menarik ya. Ternyata kaum miskin. Sobat anu pakir kuota ya, pakir kuota. Enggak apa-apa, tapi ada hal yang lain maksudnya bisa pakai YouTube atau dengan radio. Nah kalau Mas Marco Yosi, Kalau saya itu kan pernah satu kali Pak, pada online itu. Saya Satu tuh kali saja, Mas. satu kali, baru satu kali. Sebelumnya enggak pernah gitu kan. Maaf ini. Ini perdana itu ya itu pada online. Jadi itu cuma nggak kusuk hatinya itu kayak malah lihat kayak video biasa itu Pak. Jadi kurang bisa menjiwai, merasakan ya. Jadi cuma lihat berdoa gitu. Jadi cuma mengikuti alurnya gitu loh Pak. Menurut saya gitu. Jadi kurang bisa menikmati dengan ibadah online gitu Mas ya. Tapi kalau di gereja biasa itu rajin juga? Enggak. Jadi sama aja. Sama ngikuti ya. Jadi memang ini kalau masalah tadi memang ini sedikit tantangan juga ketika kita mengajarkan ibadah online ya. Kerap kali karena kebiasaan yang baru itu kita kurang bisa mengikuti, maksudnya merasakan seperti ibadah yang di gereja, walaupun kita tahu ini adalah ibadah yang disediakan dengan cara yang baru, ini adalah firman Tuhan, tapi karena kebiasaan budaya kita yang lama, memang banyak orang tidak bisa menikmati ibadah seperti ini. Tapi tadi saya di awal mengatakan new normal, jadi orang-orang mulai lagi belajar untuk menyusun kebudayaan mereka. Mereka mulai terbiasa dengan ibadah online, bangun pagi ya berpakaian rapi seperti gereja layaknya, walaupun dibantu dengan ibadah melalui YouTube itu tadi. Nah, ada lagi nggak yang mau ditanyakan soal ibadah? Gimana kalau kita lihat video perasaannya semangat gimana? Oh, kerasaannya semangat. Iya. Dari ini sobat komik ini udah mewawancarai punya tim busur ya, tim busur Intel toh menelisik gitu. Oke. Mungkin yang mewawancarai ya ada yang kategorinya muda ada Pak, ada tua, yang rajin ibadah sebelum ibadah itu COVID ini, terus ada yang malah, jadi semua diwawancarai Pak. Oh termasuk ya semua ini ya, semua anak-anak juga ada ya? Iya. Berarti lengkap lah, mewakili semua kategori ya, keresahan mereka ya. Oke, boleh saya coba lihat mungkin
pendapat saya tadi bisa salah ya. Iya. Coba kita lihat aja biar semua tahu. Ya, sering. Sering. Ya, tiap hari Minggu. Ya sering banget. Puji Tuhan selalu beribadah, tidak pernah kosong. Ya, rajin. Sesekali kami menggunakan ibadah online dan juga kadang menggunakan liturgi biasa. Ya, Kenapa? karena di gereja tidak ada ibadah, terus kami secara keluarga ibadah di rumah secara online. Ya, online karena memang itu anjuran pemerintah, sehingga kami buka online, baik itu melalui streaming maupun audio maupun print out. Ya, untuk ibadah mesti saya utamakan. Ya sering-sering tidak. Pernah sih sekali ngikutin streaming, selanjutnya nggak pernah. Kenapa alasannya kok nggak pernah lagi? Hanya ya alasannya yang pertama kuotanya habis, jadi nggak bisa untuk nonton berikutnya, mengikuti berikutnya. Kemudian yang kedua, gimana gitu rasanya kalau ibadah lewat streaming itu, soalnya saya itu kalau ibadah, kalau nggak mendengarkan langsung dari pengkhotbah itu kurang fokus gitu loh. Kemudian kalau mau ibadah bersama-sama anak itu juga nggak bisa, karena anak-anak saya bangun siang semua dan saya bangun pagi. Dengan mbahnya juga nggak bisa karena mbahnya pagi juga udah mulai kerja untuk jualan. Itu antara lain kenapa tidak pernah ikut ibadah streaming. Terus apa lagi? Senang, gembira. Terus? Terus bisa melihat guru-guru sekolah minggu. Oh. Cukup baik. Kurang suka karena terkendala oleh sinyal dan kami rindu ingin ibadah di gereja bersama-sama. Ya senang karena memang situasi dan kondisi yang mengharuskan kita seperti ini. Nah, ada kerinduan, tetap ada kerinduan untuk ibadah bersama-sama seperti biasa sebelum terjadi pandemi corona. Ada kerinduan tetap. Nah, tapi rasanya tetap sami gitu ya dengan Tuhan. Sama firman Tuhan dimanapun sama, harus semua bermanfaat bagi kita sebagai orang beriman. Dia justru di tengah keluarga ini semakin mengeratkan hubungan antara satu dengan yang lainnya, suami istri, anak, dan orang tua. Dan itulah yang memang diharapkan dengan corona ini kembali keberadaan keluarga seperti gereja-gereja kecil di Indonesia ini. Ya suka tapi sedikit, tapi banyaknya tidak suka. Tidak sukanya karena apa? Tidak bisa ibadah langsung ke gereja. Rasanya tidak seperti ibadah, seperti kita nonton video-video bukan ibadah gitu. Kita kan sering buka-buka HP gitu, terus ada kiriman-kiriman dari grup-grup teman-teman atau grup dari mana aja, jadi hampir sama lah dengan itu, seperti bukan ibadah gitu. Jadi rasanya beda kalau ibadah langsung gitu loh, lebih khusyuk gitu loh kalau ibadah langsung. Tapi kalau streaming itu kayak nilainya itu bagi saya itu sama dengan melihat Video lain. Video yang setiap hari kita lihat gitu. Jadi bukan seperti ibadah gitu. Pokoknya kurang gimana gitu loh, kurang sreg gitu loh. Seperti itu alasan pribadi saya. Supaya COVID-19 ini segera pergi dan rajin cuci tangan, menggunakan masker, dan jangan keluar rumah. Untuk sarannya, semoga video untuk ibadah online-nya kualitasnya ditingkatkan lagi.
Harapannya semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita dapat melaksanakan ibadah seperti sedia kala. Saran saya, selalu jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan, jaga jarak, kalau keluar pakai masker, dan untuk COVID-19 ini semoga cepat berlalu dan normal kembali dan kita bisa beribadah bersama di gereja. Suasana seperti ini segera berakhir, meskipun kalaupun ini menjadi pemanjang semakin lama karena kita lokal, ya kita berserah aja pada Tuhan. Kita percaya bahwa di samping musibah corona ini tentu ada kehendak Tuhan yang paling baik bagi kita dan gereja. Oleh karena itu ya kita menjaga bagaimana rencana dan kehendak Tuhan. Kita menurut dan kita berbakti mesti tetap di rumah. Supaya aktivitas semuanya bisa berjalan dengan semula, dan yang paling utama yaitu voli semoga bisa aktif kembali, dan untuk ibadah online semoga ya ibadah tetap di rumah walaupun kondisi masih seperti ini. Semoga kita harus berdoa supaya virus corona ini cepat hilang dari negara ini. Ya kalau menurut saya kan tidak semua orang punya HP, apalagi yang sudah tua-tua ya. Ya lebih baik saran saya kita beribadah sendiri, kontak langsung dengan Tuhan melalui Alkitab, karena Tuhan juga memberikan waktu bahwa kita ibadah itu tidak harus di gereja, ibadah itu tidak harus bersama-sama, ibadah itu juga bisa dilakukan secara pribadi. Yang jelas kita harus ikhlas untuk beribadah dan benar-benar kita mencari tahu apa yang dimaksud dari firman Tuhan, dan kita setelah kita tahu ya kita berusaha untuk melakukan firman Tuhan. Kita akan mencari lebih waktu yang lebih khusyuk seperti itu dengan ikhlas hati. Ya gitu. Kalau gitu sekarang harapannya apa Bu untuk pandemi COVID saat ini? Harapan saya pribadi ya semoga COVID-19 ini segera berakhir sehingga kami bisa kembali beribadah bersama-sama di gereja dan juga beraktivitas kembali seperti sedia kala. Yang bekerja bisa bekerja, yang sekolah bisa sekolah, seperti itu. Semoga Tuhan menolong kita semua. Itu harapan saya pribadi. Nah, tadi kan kita udah lihat video ya Pak? Ya. Seperti yang disampaikan Pak Nanda sebelumnya. Jadi ibadah online itu menurut Pak Nanda efektif nggak? Oh, kalau ditanya efektif atau enggak, tentu jawabannya akan relatif ya. Tapi untuk di masa saat ini, menurut saya ini adalah cara yang efektif, cara yang paling terbaik lah untuk saat ini ya, melihat keadaan kita dengan berbagai kondisi dan juga berbagai anjuran dari berbagai pihak ya, dari pemerintah, dari WHO, dari sinode dan kebijakan proses dan gereja sendiri pun di tengah pandemi ini dengan social distancing atau physical distancing atau PSBB saat ini, menurut saya ini adalah cara yang paling terbaik untuk saat ini dengan keadaan ini. Karena kalau dengan liturgi yang biasa pun nanti juga mungkin ada yang tidak bisa menyanyikannya, tetapi dengan panduan ini akan bisa sedikitnya membantu jemaat untuk mengikuti alur liturgi itu dengan lebih mudah, lebih penghayatannya mungkin akan lebih mudah lagi. Tapi untuk saat ini memang efektif menurut saya pribadi. Mungkin kalau Bapak Ibu, teman-teman yang lain punya pandangan yang lain juga nggak tahu, tapi secara pribadi saya rasa ini yang paling efektif untuk saat ini. Nah ternyata gitu teman-teman, jawaban dari siapa? Ayo. Makasih kepada Pak Nandar yang telah menjawab kekepoan kita, keresahan kita tentang ibadah online itu. Ya, ini sedikit pengertian dari saya yang bisa saya bagikan, kiranya mungkin teman-teman juga bisa mengakses atau mendapatkan informasi dari media-media yang lain. Kan mungkin saat ini kan anak muda itu atau jemaat itu rasa ingin tahunya tinggi. Kalau tidak tahu
biasanya langsung googling, oh ibadah online itu apa dan sebagainya. Nah, nanti untuk melengkapi pengertian, pengetahuan mungkin teman-teman semua yang menyaksikan bisa menggali lebih dalam lagi. Tapi itu yang saya bagikan, kiranya penjelasan sederhana ini bisa sedikit membantu kebingungannya Mbak Aya dan Mas Marco. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, boleh diundang di acaranya yang ngasih-ngasih komik ya, Kompar Only ya, apa? Kompar Only. Kompar Only, bukan komik obat batu basi, bukan ya? Bukan. Oke, terima kasih Terima Mbak kasih Aya, lagi Mas Marco atas. kepada Pak Nanda. Iya, semangat terus untuk berkarya, Mas Marco ya. Mbak Aya. Terima kasih sekali. Pak Kiyoshi ya. Langsung rambutnya yang gede. Kalau itu kita akhiri ya. Iya. Akhiri episode pertama ini. Jadi terus tunggu uploadan video-video selanjutnya ya. Jadi tetap pantengin terus channelnya GKJ Masenggo TV. Jangan lupa subscribe. Ya, subscribe, like, dan komen ya. Komennya yang bagus. See you guys. Dadah.